bisa lihat senyum. Baik, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Ya, firman ini memberikan kekuatan, pewahyuan untuk hidup saya dan saudara. Amin. Ya. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima tentang apa yang disebut dengan pikiran yang benar. Katakan bersama-sama, pikiran yang benar. Pikiran yang benar. Pikiran adalah area pertempuran atau peperangan rohani setiap saya dan saudara. Iblis sering bekerja di wilayah-wilayah pikiran kita, sehingga ketika pikiran saya dan saudara kena tembakan dari iblis, maka saya dan saudara bisa lemah iman, lemah semangat, lemah hidup saya dan saudara. Maka salah satu pelengkapan senjata perang kita adalah memakai ketopong keselamatan. Ketopong itu dipakainya di kepala, helm keselamatan. Itu untuk apa? Untuk menjaga pikiran saya dan saudara, supaya pikiran saya dan saudara benar. Sebab kalau pikiran kita benar, maka hidup saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Nah, ada pengaruh pikiran, kondisi-kondisi pikiran kita, pengaruhnya bagi kesehatan itu 90%. Bayangkan, luar biasa. Saya bukan dokter, saya tapi dapat data ini dari tulisan seorang dokter di harian Kompas. Dari 90% kontribusi pikiran di dalam kesehatan setiap saya dan saudara. Baru 10%-nya itu pola makan. Nah, apa saja yuk kita lihat. Penyakit-penyakit apa yang ditimbulkan oleh emosi, oleh pikiran-pikiran yang negatif. Marah selama berapa itu? 5 menit. Akan menyebabkan sistem imun tubuh mengalami depresi selama 6 jam. Oh, enggak banding ya. 5 menit kita marah, depresi imun tubuh 6 jam. Berarti bisa rawan terserang virus, rawan terserang bakteri, kan? Lalu apalagi dendam, menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, arteritis, stroke, pendarahan penyebab dan lain sebagainya. Ya, dendam dan kepahitan. Kontribusinya banyak. Lalu stres. Kalau stres, sistem pencernaan tubuh kita menjadi terganggu. Jangan-jangan stres apa? Mulesan, gampang apa? Sistem kembung ya, pencernaan itu karena sering stres. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat khawatir. Ayo, yang suka khawatir. Khawatir ini sering kemudian menyebabkan penyakit nyeri punggung. Yang punggungnya suka nyeri-nyeri, jangan-jangan karena khawatir yang besar. Lalu apalagi? Mudah tersinggung. Kalau mudah tersinggung jadinya insomnia, susah tidur. Loh kok begitu? Yang terus. Kepikir terus kan? Omongannya tadi apa? Itu kepikir terus. Jadi susah tidur. Nah, kalau sudah susah tidur, ya penyakit lain bisa datang. Lah, kebingungan. Ayo, yang suka bingung apa? Gangguan tulang belakang bagian bawah. Itu kalau orang yang suka bingung. Makanya gedek terus kan? Ya, begitu. Lalu takut yang berlebihan. Ya, itu akan membuat apa ini? Penyakit sulit mencerna. Dispepsia. Kemudian ginjal. Negative thinking ya, yang penyakit apa ini? Dispepsia. Lalu ketakutan yang berlebihan itu bisa menyebabkan penyakit ginjal. Luar biasa ya. Lalu ini emosi dan cenderung pemarah tadi, hepatitis. Emosi dan cenderung pemarah itu hepatitis. Hepatitis apa sih? Hati. Kemudian jika kita sering apatis, maka penurunan kekebalan tubuh. Lalu kemudian terlalu menganggap persoalan-persoalan sepele, apa-apa Allah luweh, gampang diabetes.
Ya kan? Mangan gula, apa ngombe gula satu ples, mangan gula satu salah luwe, diabetes ya kan. Kemudian sering merasa kesepian, lonely, merasa kesepian. Sepi dan merasa kesepian dua hal yang berbeda. Ada banyak orang sebenarnya ada di tempat ramai tapi merasa kesepian. Ada orang yang sendiri tapi tidak pernah kesepian. Jadi merasa itu di area rasa dan pikiran, maka akan sering kemudian gampang dimensi senilis atau berkurangnya memori dan kontrol tubuh. Gampang lupa, gampang pikun. Makanya salah satu terapi kalau orang tua, kalau usia kita nanti tua nggak mau pikun, baca buku. Orang baca buku itu nggak kesepian. Saudara baca buku sejarah, membaca sejarah abad 19 misalnya itu otak itu dibawa ke alam 19. Kita baca buku apa itu, kita itu kayak refreshing, berkeliling ke zaman-zaman, berkeliling ke dunia-dunia lain itu ketika baca buku. Maka tuannya gak akan pikun. Profesor Dr. Ray Saitapi itu umurnya sudah hampir 90 tahun, encer terus otaknya ya, karena sering baca buku, baca gadget. Lalu kemudian bersedih dan merasa selalu rendah diri. Perhatikan, apa ini? Leukemia. Ya, ini pengaruh-pengaruh di dalam pola pikir saya dan saudara, pola rasa saya dan saudara. 90% berpengaruh pada kesehatan saya dan saudara. Oleh sebab itu Alkitab mengajar kepada kita, berpikirlah yang benar, milikilah pola pikir yang benar. Amin. Nah, bagaimana pola pikir yang benar yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Alkitab? Mari ayat pertama kita lihat di kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 dan 4. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang pertama yang Alkitab anjurkan, perintahkan kepada saya dan saudara untuk berpikir benar adalah selalu berpikir tentang Yesus, selalu mengingat Kristus. Di dalam terjemahan lama dikatakan pikirkanlah selalu akan Dia. Pikirkan Tuhan Yesus, pikirkan pribadinya, pikirkan sifat-sifatnya, pikirkan karya-karyanya, pikirkan firman-Nya. Ya, kapan? Selalu. Supaya apa? Supaya kamu jangan lemah dan menjadi putus asa. Jangan-jangan ketika saya dan saudara itu menjadi orang-orang lemah, jangan-jangan ketika kita sering lemah dan putus asa, itu karena kita kurang berpikir tentang Yesus, tidak selalu mengingat akan Tuhan. Maka anjuran ayat ini, kitab Ibrani menuliskan bahwa saat saya dan saudara dicemooh, saat saudara dihina, saat saya sedang bergumul berat, saat saudara dalam tantangan, dalam pencobaan, dalam kesulitan, pikirkan Tuhan. Pikirkan waktu itu Dia disalibkan, pikirkan Dia memikul hinaan, pikirkan Dia dicemooh, pikirkan Dia disiksa, pikirkan Dia kesakitan. Maka saya dan saudara tidak putus asa dalam kesulitan, tidak lemah di dalam tantangan. Amin. Ya, maka sebab yang pertama, selalu mengingat Yesus. Pikirkan Yesus. Pikirkan Yesus. Lydia Baxter, dia hidup di kurang lebih tahun 1800-an. Dia mengenal Tuhan Yesus oleh seorang misionari yang datang ke kampungnya dan dia bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus pada umur 13 tahun.
Sejak pertama dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dia kemudian dengan kakaknya merintis sebuah jemaat gereja baptis di New York, di kampung halamannya. Lalu kemudian dia menikah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian setelah dia menikah, dia sakit-sakitan. Dan sakit yang kemudian tidak sembuh. Sakit gak sembuh. Tapi ketika dia sakit, dia tidak putus asa melayani Yesus. Dia tetap terus berkobar-kobar melayani Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menulis, dengan cara membuat syair-syair pujian. 4 tahun sebelum kematiannya, dia menulis sebuah syair yang luar biasa. Itu menjadi kesaksian pengalaman apa yang dia alami, apa yang dia lakukan sementara dia bergumul dengan sakitnya itu. Kemudian syair itu diberikan oleh temannya seorang pengusaha kayu yang punya talenta dalam bidang musik dan mengaransemen. Dan kemudian dibuatkan sebuah syair, lagunya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Luar biasa. Itu yang dia lakukan. Terus mengingat Yesus, terus mengingat nama Yesus. Saat susah, saat sedih, nama itu memberi penghiburan. Amin. Nama itu adalah nama di atas segala nama. Panggil nama Yesus dengan sungguh-sungguh. Panggil nama Yesus dengan segenap hati. Orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Amin. Nama itu betul-betul ajaib. Setan gemetar mendengar nama ini. Iblis ketakutan mendengar nama ini. Maka ketika kita mengucapkan nama Yesus, kita harus betul-betul mengucapkan nama itu dengan gemetar karena cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Yes. Ada banyak pengalaman bagaimana kalau dalam pelayanan deliverance ministry atau pelayanan pelepasan, setan-setan takluk di bawah nama ini. Ya, amin saudara. Amin. Luar biasa. Lalu yang kedua yang diperintahkan Alkitab apa? Filipi 2 sekarang. Filipi 2 ayat yang ke-4 dan 5. Filipi 2 ayat 4 dan 5. Mari kita baca. Filipi 4 ayat 2 dan 5. 4 dan 5. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bagaimana berpikir benar? Memiliki pikiran Kristus. Kalau yang pertama tadi memikirkan Kristus, sekarang memiliki pikiran Kristus. Nasihat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi banyak yang lemah. Jemaat Filipi waktu itu menghadapi persoalan. Persoalan apa? Persoalan tidak rukun antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Oleh sebab itu kemudian oleh anugerah dan terang Roh Kudus, dia menuliskan sebuah nasihat supaya jemaat itu harus one accord. Jemaat itu tuh harus satu nada, seperti gitar, satu akor. Tanggal nada itu jreng, itu do re mi fa sol la si do kan? Ada satu keluarga akor, keluarga kunci kalau kita memainkan musik itu. Nah, satu itu, satu irama. Ya, satu irama yang kemudian dinyanyikan bersama. Beda, ada do, ada re, ada mi. Tapi kemudian bergabung dalam satu tujuan yang sama, menjadi keindahan. Makanya kuncinya apa? Miliki pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus itu seperti apa? Pikiran Kristus adalah tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Dunia saat ini sedang mengajari kita untuk kita terus berpikir untuk diri kita. Lingkungan kita, WhatsApp, Facebook, Instagram, media sosial, dunia maya, dunia nyata mengajari saya dan saudara untuk berpusat kepada diri sendiri, untuk memikirkan diri sendiri, untuk mendapat lebih banyak untuk diri sendiri. Padahal ini adalah pikiran yang salah, pikiran yang sakit, yang akan mengakibatkan kehidupan yang sakit. Pikirkan kepentingan orang lain juga. Di sini juga kita mendapati satu definisi orang rendah hati itu seperti apa. Rendah hati itu bukan jalannya munduk-munduk begini, tapi rendah hati adalah mengutamakan orang lain. Menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri, itu orang rendah hati. Munduk-munduk, tapi munduk-munduk di atas gunung Sindoro, ya kan? Kayak seperti ada cerita itu kan, ada lomba rendah hati kemudian dapat medali rendah hati. Nah, setelah dapat medali hari rendah hati, setiap ibu ada dipakai medali itu kemana-mana, ke pasar, ke kota. Ditanya orang, itu medali apa? Ini saya memenangkan lomba rendah hati. Ini saya nih, lomba rendah hati menang saya. Rendah hati tapi jadinya enggak rendah. Nah, rendah hati itu mengutamakan orang lain juga. Kepentingan orang lain, inilah pikiran Kristus yang kemudian dijabarkan oleh kitab Filipi, yang walaupun dalam kealahannya, demi keselamatan saya dan saudara, demi saya dan saudara tidak binasa dalam kebinasan kekal, dia menanggalkan kealahannya, meninggalkan kemuliaannya, rela dihujat-hujat, rela tidak dianggap sebagai Tuhan, rela dianggap hina, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Gara-gara dia meninggalkan keilahiannya dan kemuliaannya, sampai sekarang dia dituduh sebagai manusia yang mentuhankan diri atau manusia yang dipertuhan. Bayangkan, sampai sekarang dia rela itu. Dan cuma nanti di ujung akhir zaman hari penghakiman, orang-orang itu yang akan mampus karena menghadapi pengadilan Tuhan. Dan di sini kemudian apa kalau kita ikuti dari teladan kemanusiaan Yesus pada ujung akhir dari perikop itu disebutkan, oleh sebab itu kemanusiaan Yesus itu diberi anugerah nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama itu bertukuk lutut baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi dan di bawah bumi. Artinya apa? Ini tangga naik kita, tangga untuk promosi, tangga menanjak, tangga menuju kemuliaan, tangga menuju puncak. Bukan naik tetapi menurun. Makin mengutamakan kepentingan orang lain, memikirkan kepentingan orang lain juga. Bukan berarti kemudian kepentingan diri sendiri tidak dipikir. Maksudnya bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain juga. Ini tangga naik saya dan saudara. Maka saya dan saudara akan dibawa naik dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Coba perhatikan gambar ini. Kalau orang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, itu gak seperti gambar ini. Harusnya bersama-sama kita kerjasama, memikirkan kepentingan orang lain juga. Tapi kalau gak mikirkan, sementara mendorong yang lain, sendiri dan jungkal. Masih mending kalau ini, kalau ini jungkongnya maju, ini kejengkang, ya kan? Kalau maju itu kan masih mending, ya kan? Jatuh itu sih atau ada persiapan dana ini. Dua beludak gitu ya. Yang terakhir, berpikir positif. Filipi 4. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Filipi 4, bagian ayat yang ke-8. Kita baca lagi bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya. Wah, ini berpikir positif.
berpikirkan semuanya itu, semua yang benar. Arti dalam benar di situ aliteia, semua yang benar. Itu lawan katanya khayal. Jadi, kita jangan berhayal-hayal, tapi berpikir yang benar. Antara visi dan hayalan dua hal yang berbeda. Kalau hayal itu kan hanya mengandai-andai saja. Jangan suka mengandai-andai, tapi berpikir benar. Nanti kalau orang suka mengandai-andai terus nggak lakukan apa-apa, ya tadi diabetes. Jadinya malas ngapa-ngapain kan? Jadinya diabetes. Nah, 3 hal ini mari kita bersama-sama terapkan dalam hidup saya dan saudara untuk memiliki pikiran benar. Pertama adalah memikirkan Kristus. Yang kedua, memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga, berpikir positif. Orang kalau nggak berpikir positif akan selalu apatis. Kalau orang sudah selalu apatis, pengharapannya akan lemah. Dan itu membahayakan. Ada banyak ketakutan, ada banyak kebingungan, kekhawatiran berlebih-lebih. Itu karena menerima, membuka diri pada pikiran-pikiran yang negatif. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak panjang-panjang. Mari kita bersama-sama terima pesan firman Tuhan minggu ini untuk kita terapkan bersama, supaya kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang kokoh. Amin. Haleluya. Ingat